Halo, teman-teman Naga Timur YouTube yang berbahagia, semoga Anda semua sehat dan berlimpah keuangan Anda. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tentang faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang sukses atau kaya. Tapi sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan like channel ini, agar channel ini berkembang, sehingga bisa memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, metode-metode meditasi, agar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kita lanjutkan. Kesuksesan atau kekayaan adalah multifaktor, artinya banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi seseorang bisa sukses di kehidupan ini. Kita tidak bisa hanya mengacu pada satu atau dua faktor saja, karena hukum-hukum dan aturan-aturan di alam raya ini begitu banyak, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kita tidak bisa hanya percaya satu hukum saja, misalnya Anda hanya yakin pada hukum Loa saja dan Anda berharap bisa sukses, dengan menerapkan hukum Loa saja, tanpa yang lain. Atau Anda terlalu yakin dengan rumus keuletan, kesabaran, kerja keras, dan Anda percaya 100% bisa sukses dan makmur dengan usaha keras Anda. Faktanya ada banyak orang yang lebih sabar, lebih ulet, lebih teliti, lebih kerja keras, lebih pandai, tetapi tidak juga sukses. Jadi, kesuksesan terjadi karena banyak sekali faktor, maka kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang sukses dan tidak, namun tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor lain yang belum kita ketahui. Kita hanya akan membahas faktor-faktor kesuksesan yang saya ketahui. Jadi, jika Anda sudah berloa, sudah ulet, sudah kerja keras, sudah ikhtiar mati-matian, merasa sudah melakukan syarat-syarat orang sukses, dan belum juga sukses, maka Anda tidak perlu kecewa, karena kesuksesan tidak bisa diukur dengan hanya menerapkan faktor-faktor sukses. Bisa jadi Anda belum tahu dan belum menerapkan faktor sukses yang tidak Anda ketahui. Atau Anda iri pada teman Anda yang mungkin bekerja biasa saja, tidak ulet, tidak rajin, tidak berloa, usahanya lebih sedikit, tapi malah sukses. Pada video kali ini, akan sedikit lebih paham kenapa bisa terjadi seperti itu, maka tonton sampai selesai, dan jangan di-skip. Faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kemakmuran adalah 1. Hukum Loa atau kekuatan pikiran. 2. Hukum karma masa lalu. 3. Takdir atau jalan ketentuan hidup dari lahir. 4. Ulet, sabar, fokus, totalitas, pantang menyerah. 5. Selalu belajar dan membuka diri hal baru. 6. Berkumpul dengan orang sukses. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah hukum Loa. Orang-orang sukses, mereka bisa sukses karena mereka berpikir dengan cara tertentu, merasa dengan rasa tertentu, dan bertindak dengan cara tertentu. Ini dibahas dalam buku Wallace the Wise yang berjudul The Science of Getting Rich, yang terbit tahun 1945. Buku ini menjadi rujukan utama para orang kaya, dan menjadi awal mula Rhonda Byrne mengarang buku The Secret. Berpikir dengan cara tertentu, pada intinya adalah Anda berpikir kaya saat ini, Anda tidak bisa kaya. Jika pikiran Anda miskin, berpikir kekurangan akan menciptakan kekurangan, berpikir sulit akan menciptakan kesulitan, berpikir tidak mungkin, akan menciptakan kemustahilan. Merasa dengan rasa tertentu, adalah merasakan rasanya kaya. Kalau Anda ingin mendapatkan uang 1 miliar, Anda perlu bisa merasakan rasanya mendapat uang 1 miliar, rasakan senangnya, rasakan gembiranya, rasakan kondisi yang sama persis ketika uang 1 miliar itu sudah di tangan Anda saat ini. Sehingga tindakan Anda setiap hari selalu happy dan gembira dalam menjalani kehidupan Anda. Bertindak dengan cara tertentu. Bertindak kaya, di sini Anda bukan bekerja, tetapi bersikap dan beredifikasi seperti layaknya orang yang sudah kaya. Cara berjalan Anda, cara bertutur kata Anda, cara memutuskan Anda,
cara belanja Anda, cara berpakaian Anda, cara mengeluarkan uang Anda, layaknya orang kaya. Misalnya saat Anda melihat baju di mall, maka Anda tidak merasa kemahalan, tidak bersikap seperti orang miskin yang menganggap apa-apa mahal. Ini mahal, itu tidak mampu beli, dan lain-lain. Sikap mental ini harus dibangun, dan dibiasakan, sampai Anda lupa, kalau Anda miskin. Inilah, intisari buku The Science of Getting Rich. Ijang kedua, faktor sukses adalah hukum karma masa lalu. Jika Anda percaya reinkarnasi, maka, ada hukum karma masa lalu, di kehidupan Anda sebelumnya, Anda mungkin punya karma, entah baik atau buruk, Anda juga punya harapan, keinginan, cita-cita, dan ambisi, yang belum kesampaian. Hal itulah, yang membuat Anda terlahir kembali sebagai wadah baru. Mirip seperti sebuah email, yang ada dalam HP yang rusak, maka, jika kita beli HP lagi, email lama akan kita pasang di HP baru. HP Anda baru, casingnya baru, tapi sejatinya, file dan rekaman data serta metrik energinya adalah jaringan metrik lama. Inilah, yang kemudian menjadikan jalan hidup kita, dalam agama Islam, rekaman file data-data kita tersimpan di Lauhul Mahfuz. Dalam kitab Hindu, gudang rekaman jaringan matrik energi ini disebut akasa. Dan kemudian, para peneliti dan saintis menamakannya Akashic Record. Dari Akashic Record inilah, email dan data-data kita sebagai manusia lampau, akan turun dan bereinkarnasi ke dalam tubuh fisik baru, seorang bayi lahir yang sesuai dengan getaran frekuensi data-data kita, akan saling nyambung dan terhubung, maka menetaplah kita menempati tubuh baru, untuk melanjutkan misi, mengalami suka duka dan sinetron kehidupan. Dan ini akan terjadi ribuan kali. Sampai pada satu masa, kita sudah mengalami mahasamadhi, maka layar sinetron kehidupan kita berhenti. Dan tidak ada rahim yang mampu menjebak kita untuk terlahir kembali. Saat file data-data itu masuk ke tubuh baru, dia sudah membawa karma, jatah takaran rezeki dan lain-lain. 70% rezeki kita, sudah kita bawa sejak lahir, hanya 30% saja yang bisa kita atur, meskipun ada free will. Kebebasan kita untuk memilih dan mengupayakan rezeki itu. Tetapi, tetap saja akan berpedoman dengan jatah rezeki yang 70% dari Akashic Record. Oleh karena itu, jangan heran, jika ada orang yang sudah loa, sudah berpikir, merasa, dan bersikap dengan cara tertentu, tetapi, tetap saja tidak sukses. Ada faktor bawaan jatah rezeki dari akasa atau Lauhul Mahfuz. Jadi, jika ada motivator yang bilang, kerja keraslah, semangat, yakin, dan ikuti cara saya sukses, maka Anda pasti sukses. Ini adalah tidak benar, sebab, setiap orang punya bawaan yang berbeda-beda, meskipun Anda meniru persis dengan orang sukses, belum tentu hasilnya sama. Ada banyak faktor penentu yang mempengaruhi. Namun, bukan berarti loa itu salah, kerja keras itu salah, atau fokus dan semangat itu salah. Semua ini benar, namun tidak pasti, karena faktor penentunya banyak. 3. Takdir. Semua yang terjadi di dunia ini, secara hakikat, sudah ditakdirkan, bahkan, semua upaya yang kita lakukan, semua ikhtiar yang kita lakukan, juga merupakan takdir. Oleh karena itu, dalam agama, kita disuruh untuk menerima ketentuan atau takdir, karena itulah jalan terbaik, karena baik kita menerima atau tidak, takdirnya akan sama saja. Apa yang jatahnya terjadi, pasti terjadi. Wallahu khalaqakum, wa ma ta'maluna. Dan Allah yang menciptakanmu, dan menciptakan apa-apa yang kamu kerjakan. Kalau kita tahu hal ini, maka kita akan mudah ikhlas, mudah untuk sabar, mudah untuk pasrah dan berserah diri. Namun tetap berjuang, tetap harus ikhtiar, tetap harus menjalankan ritual-ritual kesuksesan, misalnya tetap bekerja, tetap berbisnis sesuai rumus bisnis, dan tetap berpikir kaya dan positif. Namun di dalam hati, hanya pasrah,
menerima, dan tawakal. Kita hanya berhak untuk menjalani, tanpa bisa menentukan akan hasilnya. Inilah wejangan Krishna pada Arjuna. 4. Ulet, sabar, fokus, totalitas, adalah bagian-bagian penting dalam mendapatkan kesuksesan. Hal ini juga harus dilakukan, tanpa terikat akan hasilnya. 5. Selalu belajar dan membuka diri untuk hal baru. Jangan terkotak dengan apa yang kita tahu saja. Kita perlu terbuka wawasan agar luas dan selalu belajar, tidak berhenti pada satu ilmu. 6. Berkumpul dengan orang sukses. Orang sukses, selalu bersama orang sukses. Ini adalah hukum alam. Burung yang sama, hinggap di dahan yang sama. Kalau ingin sukses, Anda perlu masuk dalam lingkaran orang sukses. Caranya Anda bisa ikut seminarnya, Anda bisa ikut workshopnya, Anda bisa baca bukunya dan lain-lain. Demikianlah beberapa faktor penentu kesuksesan. Semoga Anda termasuk orang-orang sukses. Salam berlimpah.